Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita kita masih dapat berjumpa kembali secara online. Malam hari ini kita mau lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami hadir di ibadah malam hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, semuanya mempermuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur ya kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Syukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu semua, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya.
Persiapkan hati bagi Tuhan kita. Sungguh begitu besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang begitu mahal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama dengan iman nyatakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi bagi Tuhan kita, katakan karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah
Yesus senang ku katakan karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidup pengorbananmu, yang selamatkan kami Tuhan. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau lebih lagi bagi Dia karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagum. Dengan iman nyatakan, Yesus Engkau ku kagumi. Oh, Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami sembah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, tinggilah namamu Bapa. Kau yang kami kagumi, Kau yang kami sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah selamatkan kami. Sungguh pengorbananmu sempurna. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puja. Terima kasih Bapa. Oh, segala hormat, syukur, pujian kami serahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. We love you Lord, we love you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami diselamatkan Tuhan. Bapa, siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan generasi-generasi muda ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan setiap generasi-generasi, khususnya yang ada di GBI Avia Tuhan. Kau sertai Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap mereka Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan muda Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup mereka Tuhan senantiasa kudus Tuhan dan berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau jauhkan Tuhan setiap mereka Tuhan dari jalan-jalan yang sesat Tuhan. Biarlah Tuhan hidup mereka Tuhan senantiasa Tuhan melekat hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak muda ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur setiap hidup mereka Tuhan. Dan biarlah hidup mereka Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
kita lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau terima bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Bersama nyatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau terima bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari lebih lagi bagi Tuhan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari lebih lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, kita telah menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan saya percaya setiap kita yang mempersiapkan hati kita pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita, firman Tuhan akan berbicara dalam hidup kita, dan itu akan mengubahkan seluruh hidup kita
Dan kita akan setiap hari menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus. Benar Bapak Ibu, sama dengan pujian yang telah kita naikkan tadi, kita telah melihat kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah menerima kasih itu, dan sekarang Bapak Ibu kita harus melakukan dan menaati setiap perintah dan firman Tuhan, dan kita harus menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Bapak Ibu, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kembali kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kami. Pertolongan demi pertolongan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang senantiasa rindu hidup berkenan di hadapan-Mu. Rindu menjadi manusia baru di dalam Kau ya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau sedetik pun ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kembali Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami akan semakin diubahkan hari lepas hari. Memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Dan memancar Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat ada buah kasih Kristus. Ada buah roh yang memancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Allah. Dan kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami, hati seorang murid untuk mau diajar oleh Tuhan. Telinga seorang murid untuk mau menerima didikan kebenaran firman-Mu. Sama seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Demikianlah saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu. Mau teduhkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebab kami sungguh menyadari Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Sehingga setiap kami Tuhan, baik hamba yang memberitakan maupun jemaat Tuhan yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini juga diberkati, diubahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan terus menuntun hidup kita. Kita tahu bahwa setengah tahun lebih ini di tahun 2022 Tuhan begitu menyertai kita, memimpin kita. Dan saatnya ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, saya rindu Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita masih membahas dari surat Petrus. Dan saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam surat 1 Petrus 4 pada perikop pertama yang kita baca, ayat pertama sampai ayat yang kelima memberikan satu gambaran yang besar di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, Sang Pemilik kehidupannya, maka orang tersebut harus melihat apa yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus secara manusia telah menderita penderitaan badani. Demikian juga ketika kita sadar, kita memperlengkapi diri dengan penderitaan yang sama. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya orang tersebut telah berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu, kenapa Tuhan rindu setiap kita berhenti berbuat dosa? Karena Tuhan mau kita hidup seturut dengan kehendaknya. Dan Dia tahu pekerjaan dosa, melakukan kehendak hawa nafsu itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Dan kita harus memperlihatkan kepada komunitas kita yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa kita berbeda dari mereka. Sekalipun akibat dari perbedaan hidup itu, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Banyak orang yang tidak senang dengan kita. Bahkan banyak orang yang memfitnah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mengalami itu, pegang firman Tuhan. Ayat yang kelima berkata, mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Kita tidak perlu membalas perbuatan mereka, tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita menghidupi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini tema daripada khotbah saya, tema dari renungan saya pada malam hari ini adalah mati bagi dosa, hidup menyangkal diri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memutuskan mati bagi dosa pada ayat pertama tadi, itu artinya kita hidup dengan menyangkal diri. Mari kita fokus kepada ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang kedua, 1 Petrus 4, ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, dikatakan ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan waktu yang sisa? Waktu yang sisa adalah waktu di mana kita telah menerima Yesus, kita harus berubah dan kita akan menjalani waktu-waktu itu sampai akhirnya Tuhan Yesus datang menjemput kita, atau sampai akhir kita telah menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia ini. Sehingga sama seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, sekarang tersedia mahkota kehidupan bagiku. Bukan hanya bagiku, tapi bagi semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sisa waktu yang dimaksud itu adalah sekarang. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita mengalami pertobatan, sampai nanti akhir perjalanan hidup kita di dunia ini, waktu yang sisa ini harus kita pergunakan menurut keinginan Allah, menurut kehendak Allah, bukan lagi untuk memenuhi keinginan manusia. Harusnya setiap orang Kristen yang lahir baru punya pemikiran seperti itu dalam hidupnya. Sehingga yang dia inginkan bukan lagi mengejar ambisi dunia. Bukan lagi mengejar kesenangan dunia. Bukan lagi mengejar segala sesuatu untuk memuaskan kedagingan dan keangkuhan hidupnya. Tapi tidak lagi Bapak Ibu. Harusnya setiap orang percaya adalah orang yang matanya fokus kepada Allah. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakan, itu dikerjakan sama seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukan itu dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa kita sedang menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Petrus menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan mati bagi dosa dan berhenti berbuat dosa, baik secara menyangkal diri
maupun menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Jadi mati bagi dosa itu kita menyangkal diri kita dan kita menyesuaikan seluruh hidup kita mulai saat ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Untuk melakukan apa yang ada di isi hati Tuhan. Sehingga kita menjadi seperasaan, sekehendak dengan seluruh rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyangkal diri, yaitu waktu orang Kristen yang sisa, jangan dipergunakan menurut keinginan manusia. Hawa nafsu penuh dosa dan keinginan cemar manusia duniawi yang jahat. Tetapi secara positif dikatakan, yaitu kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah yang kudus, kehendak Allah yang suci, yang telah diungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang telah diungkapkan di dalam Injil. Haleluya. Bapak Ibu, harusnya ini menjadi gaya hidup kita. Amin. Firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak percaya ini. Sehingga apa? Kita memuliakan nama Bapa di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan menyesuaikan diri, menyangkal diri untuk menyesuaikan diri agar kita sekehendak dengan Allah yang suci, yang telah Dia sampaikan, yang telah Dia kabarkan, yang telah Dia ungkapkan di dalam Injil, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sana kita bisa melihat gaya kehidupan yang berkenan kepada Allah. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua, kepada murid-muridnya dan orang yang mengikut Dia. Dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus, Tuhan Yesus katakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari Bapak Ibu, dan mengikut aku. Wow. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang penyangkalan diri, ini merupakan hal yang tidak mudah. Karena penyangkalan diri merupakan membuang ego kita. Egoistik kita di dalam hidup kita. Egoisme kita, sering sekali kita menuruti ego kita. Kita mau memuaskan ego kita. Sering sekali kita bilang, wah saya yang pertama, saya yang dahulu, saya harus dilayani, saya harus dihargai. Siapa saya harus dihargai. Bapak Ibu, sering sekali orang-orang Kristen juga seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus berulang-ulang berkata kepada murid-muridnya, kalau kau hadir di sebuah pertemuan, jangan menginginkan bangku yang ada di depan, tapi duduklah di belakang. Nanti kalau tuan rumah mengizinkan kau duduk di depan, itu jauh lebih baik daripada ketika kau duduk di depan dan tuan rumah bilang itu sudah ada yang duduk sehingga kau harus pindah ke belakang. Bapak Ibu, itu akan membuat hal yang memalukan dalam hidup kita. Tuhan sedang mengajarkan untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Untuk kita mampu menguasai diri kita. Untuk kita tidak memenuhi keinginan keegoisan kita. Itu yang disebut dengan menyangkal diri Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Menyangkal diri tidak mudah. Tapi kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Amin. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa hidup dengan menyangkal diri. Bukan hanya menyangkal diri, tapi Tuhan Yesus mengatakan memikul salib setiap hari. Ketika kita sudah menyangkal diri kita, selanjutnya kita harus siap memikul beban-beban yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu dan itu tidak cocok di hati kita, itu seperti sebuah beban yang harus kita kerjakan. Tapi beban ini adalah beban yang baik, yang tidak akan menghancurkan kita. Beban ini adalah beban yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang akan menguatkan otot-otot iman kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, otot-otot iman kita menjadi kuat dan kita ready untuk keluar sebagai pemenang dalam setiap pertandingan yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa beban yang Dia berikan adalah ringan, Bapak Ibu. Ketika kita telah menyangkal diri kita, kita belajar untuk mengikut Dia, maka ketika kita memikul salib itu, maka pikulan itu akan menjadi ringan dan itu akan memuaskan secara manusia rohani kita. Itu akan memuaskan jiwa kita yang selama ini tidak pernah dipuaskan. Tuhan Yesus mau setiap kita menyangkal diri kita, memikul salib kita, kemudian kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang dimaksud dengan menyangkal diri pada bagian kebenaran firman Tuhan ini? Kita akan melihat yang dimaksud dengan mati bagi dosa dan hidup menyangkal diri itu artinya kita menyangkal dan membuang hawa nafsu di dalam kehidupan kita. Karena hawa nafsu atau keinginan daging, ya, hawa nafsu dan keinginan daging manusia, keinginan daging kita merupakan sumber dari semua masalah, sumber dari segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang dengan memuaskan keinginan dagingnya, mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa. Bukankah Raja Salomo, raja yang paling berkuasa pada zamannya, raja yang paling berhikmat pada masanya, dia berkata bahwa dirinya tidak pernah membatasi dirinya. Ia tidak pernah membatasi dirinya dari keinginan matanya. Apa yang diinginkan hatinya semua dipuaskan. Tapi di akhir daripada tulisannya dalam kitab pengkhotbah, dalam setiap bagian yang dia bahas, dia katakan segala sesuatunya sia-sia. Bapak Ibu, itulah keinginan daging manusia yang dipuaskan. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, ada orang yang ingin memuaskan hawa nafsu, keinginan dagingnya, dan menimbulkan kejahatan demi kejahatan yang terjadi pada masa-masa sekarang. Yakobus memberitahu kita di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dia menulis dan dia berkata bahwa apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14 dengan jelas berkata, setiap masalah, setiap problem, setiap pencobaan, setiap kejahatan yang terjadi dan mungkin itu kita alami. Ayat 14 memberitahu kita sumbernya dengan jelas. Di sana dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur hari ini, sering sekali masalah terjadi karena keinginan kita. Kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Kita ingin memuaskan ambisi kita. Tanpa melibatkan Tuhan di sana. Sehingga apa? Masalah demi masalah datang di dalam kehidupan kita. Dan banyak hari-hari ini, banyak manusia hari-hari ini dicobai karena memuaskan keinginan mereka. Diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Sehingga apa? Mereka masuk ke dalam dan tidak bisa keluar lagi. Seperti apapun pencobaan yang datang menghampiri kita. Sesekali pun dia datang, sering pun dia datang. Hal ini tidak akan berhasil
kalau bukan karena sifat cemar manusia itu sendiri. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita menjaga hidup kita sesuai firman, kemudian kita rindu memenuhi kehendak Tuhan, dan setiap hari kita menjalani kehidupan dengan baca firman, bangun hubungan dengan Tuhan, walaupun dosa itu datang mengganggu, tapi dosa itu tidak bisa mencemari hidup kita. Kita akan dengan mudah berkata no, tidak kepada dosa. Kenapa? Karena hidup kita adalah hidup di mana kita memenuhi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah kerinduan yang dalam untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang ku ingini adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ingin mengenal kuasa salib Kristus dan kuasa di mana Yesus dibangkitkan. Karena dengan memiliki kerinduan seperti itu, maka Paulus yakin dia akan menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tahu sampai akhir hidupnya, walaupun Paulus tidak selalu menjalani kehidupan yang baik, bahkan saya ingin mengatakan bahwa Paulus lebih banyak menjalani kehidupan menderita karena Injil. Menderita karena imannya kepada Yesus. Tapi dia dengan gagah, dengan berani berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman. Bapak Ibu, kenapa Paulus bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik dan dia berani berkata seperti itu? Karena baginya hidup adalah Kristus. Amin. Hidup adalah Kristus. Memenuhi seluruh kehendak Tuhan, memenuhi segala keinginan Tuhan, dan mati adalah sebuah keuntungan. Sekalipun kita menderita karena Yesus, hidup iman di dalam Tuhan, walaupun kematian merenggut hidupnya, dia katakan ini adalah sebuah keuntungan. Bapak Ibu, karena orang-orang yang menderita karena Kristus akan mendapatkan penghiburan di dalam kemuliaan Tuhan yang melebihi segala penghiburan, yang melebihi segala kenikmatan yang bisa ditawarkan oleh hawa nafsu kedagingan dunia ini. Kita harus sampai kepada titik itu. Sampai kita berkata, selain Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Selain Tuhan, tidak ada yang kuingini di surga. Hanya Tuhan yang menjadi kerinduan kita untuk menikmati hadiratnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup dimulai dari kita menyangkal diri kita. Ya, hidup dimulai, kehidupan lahir baru, manusia baru dimulai ketika kita siap menyangkal keegoan kita, menyangkal diri kita. Semua orang Kristen yang saleh akan menjadikan kehendak Allah, bukan hawa nafsu atau keinginan daging mereka sendiri sebagai pedoman dalam hidup dan perilaku mereka. Jadi pedoman kita bukan memuaskan keinginan mata kita, bukan memuaskan keinginan daging kita, apalagi memuaskan hawa nafsu kita yang banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Tapi harusnya yang menjadi keinginan kita, menjadi pedoman hidup kita dan perilaku kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang menyesuaikan dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karenanya, hindarkanlah diri kita dari hawa nafsu yang menggebu-gebu, yang membawa kepada kebinasaan. Janganlah raut muka kita, raut wajah kita seperti singa muda yang hendak menerkam mangsa. Mazmur 17 ayat 12 berkata, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap-endap di tempat yang tersembunyi. Wah, ya, itu sebuah gambaran, sebuah
ilustrasi yang begitu jelas, perumpamaan yang begitu jelas tentang orang yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya dengan menggebu-gebu. Mereka seperti singa muda yang mengendap-endap untuk mencari mangsa dan untuk diterkam. Padahal lupa hawa nafsu itu akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Ingat bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. I belong to Jesus. Saya ini milik Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan bersama-sama dengan saya mengatakan, I belong to Jesus. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3, ya. I belong to Jesus. Sekali lagi. I belong to Jesus. Saya adalah milik Yesus. Amin. Kalau kita milik Yesus, Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingannya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Katakan amin. Kalau kita milik Yesus, maka kita juga harus, bukan hanya harus ya, kita juga telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Sehingga keinginan kita tidak lagi memuaskan keinginan daging kita, tapi keinginan kita hanyalah untuk menyenangkan Allah. Yang kedua, yang terakhir, ketika kita bicara tentang penyangkalan diri, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang harus terjadi dalam hidup kita adalah kita mengalami pertobatan yang sejati. Sering sekali orang bertobat tidak mengalami pertobatan sejati. Bapak Ibu, 1 bulan ini di gereja kita bicara soal integritas finansial. Tapi tahukah kita bahwa pertobatan sejati dalam kehidupan orang Kristen bukan hanya bertobat yang kelihatan, yang bisa nampak, tapi bertobat dari hatinya. Lebih daripada itu, orang yang bertobat, dompetnya juga harus bertobat. Amin. Artinya apa? Kita tidak lagi menjadi pribadi yang pelit, tapi pribadi yang murah hati, apalagi untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan hati Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bertobat. Bukan di mulut saja mengatakan, aku bertobat, nangis bertobat. Dompet juga harus bertobat. Bapak Ibu, pertobatan sejati harusnya mengadakan perubahan yang luar biasa di dalam hati dan kehidupan kita, ya, yang mengambil bagian di dalamnya. Artinya apa? Itu akan mengubah dari dalam seluruh hidup kita. Pertobatan sejati adalah suatu sikap pengambilan tekad yang tegas untuk meninggalkan dosa selama-lamanya. Tekad kita meninggalkan dosa. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi kita tidak berkubang di dalam dosa. Kita bangkit lagi, kita berjuang lagi. Tekad kita meninggalkan dosa selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itu pertobatan sejati. Kemudian apa? Berbalik kepada Tuhan. Sehingga mendapatkan perubahan hidup yang mempengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Mulai dari kerohanian akan muncul dalam penampilan-penampilan hidup kita. Karakter-karakter kita yang keluar. Selanjutnya itu bisa dilihat orang dan dinikmati banyak orang. Saya ingin beritahu Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pertobatan sejati harusnya menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Amin. Buah roh di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, Bapak Ibu, ya, ada penguasaan diri dan sebagainya. Buah roh itu sabar, kesabaran. Ini harus menjadi bagian yang indah di mana kita diperlengkapi dan ini memancar keluar dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Pertobatan demikian menjauhkan manusia dari hawa nafsu lamanya yang menyenangkan dan digemarinya, serta dari cara-cara umum dan sifat buruk dunia dan membawanya kepada apa? Kehendak Allah. Jadi setelah kita bertobat, kita mulai tinggalkan ini hal-hal dosa yang tidak benar, ya,
yang tidak kudus, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita tinggalkan dan mulai mencari kehendak Allah. Tuhan, pimpinlah aku. Kalau bisnis minta tuntunan Tuhan, Tuhan apa yang berkenan, apa yang boleh tuntunlah aku Tuhan. Kalau kerja, doa supaya Tuhan beri hikmat bekerja dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, integritas di hadapan Tuhan. Kalau melayanilah dengan sukacita. Melayanilah dengan hati yang menyala-nyala bagi Tuhan. Sehingga itu juga menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertobatan sejati akan mengubah akal budi, mengubah penilaian, mengubah perasaan, perilaku, perangai setiap orang yang telah mengalaminya. Amin. Kalau kita menyangkal diri, menyangkallah dengan sungguh-sungguh di dalam pertobatan yang sejati. Sehingga itu mempengaruhi mindset kita, pola pikir kita. Menilai sesuatu, perasaan kita, perilaku kita, dan karakter-karakter kita di dalam hidup kita. Sehingga setiap orang bisa melihat perubahan yang indah di dalam hidup kita. Dan ayat 4, ayat 5 menunjukkannya. Dalam 1 Petrus 4, ayat 4 dan ayat 5 diberitahu bahwa kita tidak lagi mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Ya, akibat itu walaupun kita difitnah, tapi kita tidak lagi terlibat di dalam dosa yang sama. Menyangkal diri itu artinya kita mulai menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita pasti akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan yang menyangkal diri. Yaitu apa? Kita tidak lagi hidup menurut hawa nafsu. Dan menjalani pertobatan sejati dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja, memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan, sehingga kita mati bagi dosa dan hidup menyangkal diri bagi kemuliaan Allah. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh Bapa kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami mati dan berhenti berbuat dosa, dan hidup kami adalah hidup yang menyangkal diri, di mana kami menolak keinginan dan hawa nafsu untuk dipenuhi di dalam kehidupan kami, dan kami lebih memilih dan menjadikan kehendak Allah sebagai pedoman dalam hidup dan perilaku kami. Tuhan, kami mengalami pertobatan yang sejati, sehingga itu mengubah pola pikir kami, akal budi kami, penilaian kami atas segala sesuatu, perasaan kami kepada Tuhan, dan perilaku serta peringai Tuhan, setiap karakter-karakter yang muncul barangai dalam setiap hidup kami mengalami perubahan dan semakin serupa dengan Kristus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Walaupun hari-hari ini bangsa ini Tuhan mengalami gejolak yang begitu hebat, masalah ekonomi, resesi, inflasi dunia yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mengasihi Indonesia, Engkau akan pelihara Indonesia, Engkau memberi kesehatan, kekuatan kepada para pemimpin kami, kepada Bapak Presiden Jokowi, Wakil Pak Maruf Amin, berserta dengan seluruh menteri-menteri dipelihara, dituntun, diberi hikmat oleh Tuhan, untuk dapat Tuhan memanage negara ini dengan baik, untuk dapat Tuhan membawa seluruh rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan, mengalami kecukupan dalam setiap kebutuhan. Dan kami bisa mengalami kasih Tuhan
Ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus mengalami keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kami yang tertuang di dalam undang-undang dan dasar negara kami Pancasila Tuhan. Karena itu Tuhan kami terus berdoa, Tuhan berikan tuntunan-Mu kepada para pemimpin kami, bahkan kepada para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Sebab ketika mereka membuat keputusan demi keputusan, Bapak kami percaya keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga mendengar bahwa akhir-akhir ini terjadi peningkatan dari penyebaran virus yang baru. Ya Tuhan, kami berdoa agar ini bisa segera berakhir ya Tuhan. Dan seluruh rakyat Indonesia bisa terbebas dari COVID-19 Tuhan. Dan menjalani kehidupan yang normal kembali dalam kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, masyarakat Indonesia untuk taat terhadap prokes anjuran pemerintah. Karena itu untuk kebaikan bersama, untuk kami bersama-sama memerangi penjemaran virus ini Tuhan. Dan kami sama-sama bisa melindungi satu dengan yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesadaran yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Bapa, kami berdoa agar bangsa kami juga dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, yang ingin mengacaukan bangsa ini. Orang-orang yang hanya memuaskan ego dan keinginan mereka dengan mengorbankan bangsa ini Tuhan. Kami tolak semua dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati TNI Polri dalam mengamani bangsa ini dari serangan-serangan teroris ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka bergerak cepat dan tepat Tuhan untuk mengamankan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke dengan hikmat, tuntunan dan pembelaan Tuhan. Bapa terima kasih, kami juga berdoa ya Allah untuk jelang pemilu 2024 ketika bangsa kami kembali melakukan perayaan demokrasi secara langsung di seluruh Indonesia dalam pemilihan anggota DPR, MPR, khususnya dalam pemilihan presiden Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ke depan adalah orang yang punya hati untuk membangun bangsa ini. Orang yang benar-benar Tuhan tempatkan, yang akan mampu membawa bangsa ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kami percaya orang ini sudah ada di hati Tuhan. Karena itu kami berdoa agar kehendak-Mu Tuhan terjadi di Indonesia sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa kami dengan berkat-berkat yang indah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan mata iman kita kepada Allah, sumber berkat dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai malam hari ini. Sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.